ulat sayur aja sudah heboh semua. Ini padahal itu sangat tidak bahaya. Sangat tidak bahaya. Tertelan lebih dari 10 atau 2 sendok, 3 sendok itu. MBG di salah satu sekolahan wilayah Kecamatan Puri Sayur ada ulatnya. Akiyat mengatakan, benar saya akui memang ada. Sahabat media online majanews.com, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang ada di Desa Ketamas Dunggus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dalam penyaluran makanan bergizi gratis, MBG, telah menjadi rasan-rasan miring oleh wali murid sekolah yang ada di wilayah Puri. Pasalnya, dalam sayur di nampan yang mau dimakan oleh murid sekolah ada ulatnya. Hal itu juga muncul di komen akun TikTok majanews.com pada Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025 lalu. Berikut komen keluhan wali murid sekolah yang ada di TikTok majanews.com saat rilis berita SPPG wilayah Jambuwok, Kecamatan Trowulan. Dan ditegaskan pula saat sayur ada ulatnya terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Hal tersebut mendapat pengakuan dari Akiyat yang mengaku sebagai mitra penanggung jawab dapur penyalur MBG SPPG Ketamas Dunggus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Berikut liputan majanews.com secara eksklusif di Desa Ketamas Dunggus, pada Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025. Saya sebagai SPPG itu sebagai mitra atau pemilik dapur. Saya juga bertanggung jawab apa yang ada di dapur maupun yang ada di bawah. Tetap apapun yang terjadi di bawah kita semaksimal mungkin untuk melakukan menetralisir, mengkomunikasi pada sekolah-sekolahan, pada guru atau pada siswa tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang kita sayangkan juga, ada alatnya ulat sayur aja sudah heboh semua. Ini padahal itu sangat tidak bahaya. Sangat tidak bahaya. Tertelan lebih dari 10 atau 2 sendok, 3 sendok itu ulat saja, ulat sayur itu juga itu agak bahaya apabila seseorang itu tidak apalagi kalau alergi itu bisa menimbulkan hal-hal yang kurang bagus di kekebalan tubuh. Kalau cuma 1, 2 itu tidak apa-apa karena di dalam tubuh, di dalam lambung itu ada namanya asam lambung untuk menetralisir itu. Kalau untuk belatung saya jamin tidak ada. Belatung dengan ulat beda. Nah, ulat itu kebanyakan ada di sayur, terutama di sayur yang brokoli, sawi atau yang lainnya. Itu kalau ulat. Kalau belatung tidak ada karena belatung itu bermula dari telur dari lalat besar itu memang sedang terjadi di yang lainnya juga. Saya juga pernah juga. Alhamdulillah kita tanggulangi. Kemudian ada juga komen-komen yang sifatnya itu mendeskripsikan kita, sifatnya tidak membangun, itu lain lagi urusannya. Kalau toh itu masukan itu secara membangun, kita terima dengan baik. Kemarin misalkan katanya ada buah busuk yang kita berikan, saya sampai tidak ada. Kalau memang ada, tolong berikan ke kita. Jadi sayuran ada ulat. Ya, kalau sayuran ada ulat, itu memang betul adanya, benar. Kita akui itu benar. Kita semaksimal mungkin untuk menetralisir hal tersebut, dan kita melakukan kegiatan dari sayur awal itu sudah kita cuci, bahkan kita cuci dengan garam. Tapi toh sekarang karena banyaknya itu pasti ada yang nyantol, entah 1 entah berapa
selama ini dalam 1 minggu misalkan kita menggunakan semua mesti ada sayurnya. 1 minggu berarti 5 kali pengiriman ke sekolah, berarti sayur itu menggunakan sayur itu misalnya kita pakai 3.500 porsi ada 1 hari, berarti ada berapa 12.000 porsi ya, sekitar segitu, istri 10.500 porsi dalam 1 minggu. Apabila ada satu yang kelewatan itu persentasenya 0,001%, 0,00 sekian persen. Nah itu terus bahaya enggak untuk masalah ulat itu? Sangat tidak bahaya. Kalau tertelan enggak bahaya kalau tertelan. Nah, karena itu ulat dari ulat sayuran yang tidak membahayakan pada apabila tertelan. Nah, dari situ bisa memberikan edukasi bahwa apabila sayuran itu ada ulat berarti sayuran itu sehat. Artinya apa? Dia di situ minim sekali insektisida. Apabila itu sayuran itu ada bolong-bolongnya, itu berarti itu bagus. Pasti di situ insektisida jangan minim. Petani itu mengerjakan sawah tersebut, lahan tersebut untuk sayuran itu minim dari insektisida. Insektisida. Kalau mulus tidak ada sama sekali bolong-bolongnya, lah itu yang perlu dipertanyakan. Itu malah kebanyakan insektisida itu pertama. Yang kedua panen dari greenhouse. Yang ya kalau greenhouse ya terus terang ya semua SPPG nggak akan kuat untuk beli karena budgetnya itu. Miftah Khuroji bersama tim majanyus.com melaporkan. Ikuti lanjutan berita dan menarik lainnya hanya di majanyus.com.